Halo guys, lagi heboh nih tagline hashtag terima kasih Jokowi yang disebarluaskan oleh para buzzer-buzzernya. Dan saya kira ini adalah upaya bagaimana agar bisa menutupi kebobrokan Pak Jokowi selama menjabat sebagai presiden, agar rakyat menilai bahwa banyak masyarakat puas di media sosial, tentunya karena memberikan ucapan terima kasih terhadap Pak Jokowi. Padahal yang melakukan semua ini adalah para buzzer-buzzernya, agar kebobrokannya tertutupi. Nah, tidak hanya itu, Fahri Hamzah juga sibuk menutupi keburukan-keburukan Pak Jokowi. Dan saya kira apa yang sudah menjadi tugasnya ngabalin sudah diambil alih oleh Fahri Hamzah. Nah, hal ini membuat para netizen tentu memberikan ejekan yang begitu lucu terhadap Fahri Hamzah dan juga para buzzer-buzzernya Pak Jokowi. Untuk itu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita lanjut ke videonya seperti apa, dan silahkan sahabat-sahabat komentarin. Jokowi adalah manusia biasa. Memang ada kesederhanaan yang dibaca oleh publik sebagai... Kalian mana paham? Bang Fahri ini memang dari dulu dia udah mendukung Pak Jokowi. Ya bang, percaya. Ya wajar dia memuji. Memang dari dulu. Wajar dari guys. tahun 2014 sampai sekarang. Jadi kok kalian yang iri, yang aneh kalian Jangan iri kalian, jangan. netizen. Jangan iri dong. Nasib orang beda-beda. Jilat terus bang. Anjir. Aku setuju sama Bang Fahri. Saya juga setuju, karena Bang. dia konsisten dari dulu, dari 2014 sampai saat ini dia masih mendukung pemerintah. Mantap Bang Fahri. Teruskan Bang. Ini polesan yang sangat indah sekali menurut saya. Penonton jangan bertungkik kalian situ ya. Simak dengan seksama, nanti pose singkat-singkatnya. Malah dia. Lagi rame nih tagline hashtag terima kasih Jokowi menjelang tanggal 20 Oktober 2024, di mana tagline tersebut digerakkan oleh alat kekuasaan, dilanjutkan oleh para projongos dan para hamba-hamba Mulyono. Sebegitu pentingnyakah pengakuan yang seharusnya hal itu berjalan secara alami oleh rakyat Indonesia? Kok ini malah menggunakan alat kekuasaan? Ingat, seberapa hebat kau sembunyikan sebuah bangkai, tetap akan dicium juga bau busuknya. Paham? Kali ini kita mau berbicara tentang Bang keriuhan. Ferdinand. Saya harus menyebutnya peperangan antara media nasional Tempo dengan buzzer-buzzer pemerintah, atau saya harus menyebutnya buzzer Jokowi. Di media sosial kita ramai saling telanjang antara Tempo dengan buzzer-buzzer. Tempo menuduh bahwa saat ini sedang ada proyek yang dikawangi oleh Kementerian Informatika terkait dengan proyek memoles wajah pemerintahan Pak Jokowi di akhir pemerintahannya dengan tagar yang intinya terima kasih Jokowi. Mereka digembleng, diberikan asupan materi untuk mempublikasikan ke tengah publik bahwa Jokowi berhasil, sukses, dan melampaui akal pikiran segala kesuksesan manusia. Buzzer kan memang begitu pekerjaannya. Jadi Tempo merilis sebuah berita bahwa sedang ada proyek untuk memoles Jokowi di akhir pemerintahannya ini, untuk menggambarkan bahwa memang Jokowi sukses, berhasil, dan segala macam, seolah-olah tanpa cacat, tanpa dosa, tanpa kesalahan. Itulah yang saat ini dikerjakan oleh buzzer. Dan kemudian buzzer-buzzer juga menyerang balik Tempo dengan merilis sebuah surat ke Kementerian Informatika yang isinya adalah merajut kerjasama untuk menyuarakan kinerja pemerintah. Katanya sih itu tidak berjalan. Dan kemudian bergulir terus sampai sekarang kita melihat bagaimana sengitnya pertempuran antara dua belah pihak ini. Buzzer Jokowi berhadapan dengan media nasional Tempo. Kita mau bicara tentang fakta. Siapa sebetulnya yang benar menyuguhkan fakta? Apakah Tempo atau buzzer? Pertama, Tempo selalu merilis banyak hal tentang Jokowi dan pemerintahannya dengan anak-anaknya. Tempo banyak menyuarakan tentang penurunan skala indeks pemerintahan kita, skala indeks negara kita, terutama soal menurunnya tingkat kesejahteraan kaum menengah yang turun dari 24% menjadi 17%, artinya turun sekitar 7%. Dan ini kalau 7% dikalikan dengan penduduk Indonesia, artinya ini sekitar 20 juta lebih yang menurun dari kelas menengah menjadi ke bawah. Tempo juga merilis banyak data tentang bahwa Indonesia salah satu negara yang tingkat penganggurannya tertinggi di ASEAN. Tempo juga merilis data bahwa Indonesia ini salah satu negara yang tingkat kelaparannya tinggi di ASEAN. Indonesia juga merilis tentang pertumbuhan ekonomi kita yang hanya 4,2% dari target 7%. Jauh sekali menyimpang. Tempo juga merilis banyak tentang masalah-masalah yang diduga terkait dengan masalah hukum dan korupsi, yaitu Kaisang dengan gratifikasi jet pribadinya, Bobi dengan gratifikasi jet pribadi juga, dan juga dengan lampu pocong dan lain hal, termasuk tambang blok Medan di Maluku Utara yang diungkap oleh mantan gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah di persidangannya, dan juga dengan Gibran yang menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan jualan online
Dan banyak lagi yang selalu diungkap Tempo, termasuk bagaimana Jokowi mengakali atau selingkuh dengan konstitusi untuk menggolkan Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Dan ini adalah fakta-fakta, termasuk bagaimana tingginya pengangguran di tengah masyarakat kita saat ini. Banyak sekali fakta-fakta kegagalan yang disuguhkan oleh Tempo. Ya, itu fakta dan itu kenyataan, itu realitas bangsa kita sesungguhnya. Nah, Buzzer mengembangkan berita bahwa Tempo mengajukan proposal kepada pemerintah untuk mengampanyekan pemerintah. Ya, ini adalah tuduhan Buzzer. Tapi Buzzer tidak pernah berbicara Ngeri ya, tentang Buzzer. keberhasilan pemerintahan Jokowi, tentang pengangguran, tentang menurunnya tingkat kesejahteraan kelompok menengah, kemiskinan, dan juga data-data lain termasuk kelaparan dan segala macam, dan juga kegagalan Jokowi tentang IKN dan banyak hal. Buzzer tidak pernah menyuarakan fakta, tetapi Buzzer hanya menyuarakan ilusi-ilusi yang dibangun dengan narasi-narasi hiperbolik. Contohnya, Jokowi hanya mencangkul tanah satu cangkul saja. Buzzer itu sudah menyuarakan bahwa Jokowi telah menggali sedalam lubang tambang di Kalimantan. Kira-kira begitulah hiperboliknya yang dilakukan oleh Buzzer. Jadi keriuhan yang terjadi sekarang antara Buzzer Jokowi dengan Tempo Media menurut saya adalah sebuah kejahatan yang sangat sadis terhadap kemerdekaan media. Karena media adalah sebuah lembaga independen yang bebas menyuarakan apapun, dan dari dulu sejak zaman Orde Baru Soeharto pun Tempo telah terkenal dengan kekritisannya. Tempo selalu berupaya menyuguhkan fakta-fakta di lapangan di tengah masyarakat untuk memberikan pandangan bagi masyarakat kita tentang situasi real yang terjadi. Nah, ini Buzzer tidak menerima ketika Tempo terus menyuguhkan data-data dan fakta-fakta yang bisa kita lihat gamblang di tengah masyarakat kita terjadi. Dibantah oleh Buzzer dengan tuduhan bahwa Tempo pernah mengajukan proposal kepada pemerintah untuk kerjasama menyuarakan keberhasilan pemerintah dan ditolak katanya. Itulah hanya itu yang disuguhkan oleh Buzzer. Tapi Buzzer Jokowi tidak pernah berbicara tentang apa penyebab turunnya 7% kelompok menengah menjadi ke bawah. 7% itu luar biasa loh. 7% itu luar biasa. Kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi hanya 4,2% dari target 7%. Dan lain-lain lagi. Banyak sekali kegagalan pemerintah ini dan tentang utang-utang kita. Buzzer Jokowi tidak pernah menyuarakan itu. Mereka hanya menyuguhkan selembar kertas surat yang pernah diajukan oleh Tempo. Dan sudah diklarifikasi Tempo bahwa pernah kementerian katanya mengajukan secara lisan, kemudian dilanjuti dengan surat oleh Tempo. Jadi kalau kita berbicara tentang fakta, peperangan antara Tempo dengan Buzzer ini ya jelas Tempo lah yang bisa kita benarkan, karena Tempo menyuguhkan data, menyuguhkan fakta. Sementara Buzzer hanya menyuguhkan ilusi, menyuguhkan narasi-narasi yang tidak berkualitas, narasi-narasi yang tidak berpendidikan. Dan pertanyaan saya, surat itu kenapa bisa didapat oleh Buzzer Jokowi kalau bukan dari pemerintah Kementerian Informatika? Karena surat itu tidak beredar bebas. Surat itu pasti didapat dari Kementerian Informatika yang dipimpin oleh Budiari saat ini kementeriannya. Kalau tidak, surat itu tidak mungkin ada di luar di tangan Buzzer. Ini artinya adalah Buzzer memang dipakai oleh pemerintah. Jadi tuduhan bahwa dari Tempo yang menuduh bahwa pemerintah sedang menggerakkan buzzer dan media-media untuk mengampanyekan keberhasilan Jokowi itu bukan omong kosong. Ini adalah salah satu fakta. Mereka bisa mendapatkan surat yang sifatnya konfidensial antara dua lembaga, Tempo dan Kementerian Informatika, bisa bocor ke publik. Siapa yang membocorkan kalau bukan orang dalam pemerintahan? Nah, itu adalah konfirmasi bahwa memang pemerintah sedang bekerja sama dengan para buzzer yang dibayar untuk mengampanyekan keberhasilan Jokowi. Dan karena sebetulnya mereka berhasil, mengapa harus tidak percaya diri? Mengapa harus menggalang kekuatan untuk mengampanyekan ini? Nah, ini nanti akan kita bahas khusus dalam monolog kita berikutnya. Salam dari saya, Ferdinand Tahayan. Yap, sangat ngeri ya apa yang menjadi permainan Pak Mulyono ini dengan mengerahkan buzzer-buzzernya yang saya kira berusaha menutupi apa yang menjadi kegagalan Pak Mulyono dalam memimpin, bisa disambut baik oleh rakyat pada akhir jabatannya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.